Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan belajar tematik tema 9 subtema 2 MUPEL IPS ya, yaitu tentang persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kita langsung saja ke materi ya anak-anak ya. Persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam tambang. Nah, sumber daya alam hayati juga dibagi menjadi dua, yaitu hewani dan nabati. Hewani yang berasal dari hewan dan nabati yang berasal dari tumbuhan. Nah, dan yang kedua adalah sumber daya hasil tambang. Nanti saya akan menjelaskan beberapa macam sumber daya alam hayati dan sumber daya hasil tambang. Nah, yang pertama adalah sumber daya alam hayati. Ya, anak-anakku bisa melihat di buku peta persebaran sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia ya. Nah, di halaman 77 di situ ada peta persebaran sumber daya alam hewani, nabati dan sumber daya alam hasil tambang. Nah, yang pertama adalah sumber daya alam hewani. Yang ada di Indonesia itu sangat beragam. Sumber daya alam tersebut berada di laut, darat, dan perairan. Nah, di situ kalian bisa melihat di buku ya, sumber peta persebaran yang ada di sumber peta persebaran sumber daya alam hewani yang ada di Indonesia. Ya, banyak sekali dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua bermacam-macam hewan yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua adalah sumber daya alam nabati. Sumber daya alam nabati adalah segala jenis tumbuhan, selain hutan yang luas, Indonesia juga memiliki perkebunan dan pertanian yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Nah, di situ ada peta persebarannya dari Sumatera sampai Papua ya, tentang persebaran sumber daya alam nabati di seluruh Indonesia ya. Anak-anak bisa melihat di buku untuk lebih jelas petanya. Nah, yang ketiga adalah persebaran hasil tambang. Di negara kita terkenal sebagai penghasil barang tambang yang sangat banyak ya. Di Indonesia itu banyak sekali hasil tambangnya. Nah, minyak bumi, gas alam, tembaga dan emas merupakan sebagian hasil dari kekayaan alam. Walaupun demikian, hasil tambang tersebut tidak merata keberadaannya. Jadi di setiap pulau itu mempunyai ciri khas hasil tambangnya sendiri-sendiri ya. Sumber daya alam hasil tambang itu ada minyak yang daratan minyak bumi itu ada batu bara, tanah liat, kaoling, gamping, pasir besi, terus pasir kuarsa, marmer, ya. Terus yang marmer itu yang batu kualang itu ada timah, bauksit, nikel, tembaga, emas dan emas perak, belerang dan besi ya. Itu adalah contoh sumber hasil tambang yang ada di Indonesia ya, sangat beragam dan sangat banyak sekali ya hasil tambang yang ada di Indonesia. Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ya, di Indonesia banyak terdapat sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, antara lain minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Untuk mengetahui manfaat minyak bumi untuk kehidupan manusia, minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Minyak bumi didapatkan dari sumber yang berada di bagian kerak bumi atau di dasar laut, yang prosesnya itu butuh waktu sampai jutaan tahun ya. Contoh pemanfaatan minyak bumi bagi kehidupan manusia adalah yang pertama gas cair atau gas LPG yang kalian gunakan untuk memasak ya. Gas LPG itu ya, untuk mendapatkan gas LPG itu harus minyak bumi itu harus diolah dan diproses dengan proses penyulingan dan permurnian khusus. Lalu yang kedua adalah bahan bakar ya. Bahan bakar kendaraan seperti bensin, solar, bensol, dan minyak tanah itu juga dari minyak bumi ya, dari hasil penyulingan sampai didapatkan beberapa komponen minyak yang lebih ringan yang bisa digunakan untuk bahan bakar kendaraan ya. Bahan bakar ini bersifat panas ya dan berbahaya. Makanya kenapa kalau di SPBU tidak boleh bermain HP, tidak boleh menyalakan mesin kendaraan saat mengisi bahan bakar, terus tidak boleh merokok karena bahan bakarnya mudah terbakar. Lalu yang ketiga industri kimia seperti cat dinding, cat mobil ya.
Terus beberapa produk plastik itu juga menggunakan minyak bumi dalam pembuatannya. Lalu yang keempat adalah bahan serat sintetis ya. Bahan serat sintetis itu seperti kain itu juga menggunakan minyak bumi untuk pembuatannya supaya tidak mudah terbakar. Yang kelima, manfaat dari minyak bumi bagi kehidupan adalah pembuatan produk keperluan dapur. Terus yang keenam sebagai sumber bahan poliuretan yaitu atau busa ya, itu menggunakan minyak bumi juga. Lalu yang ketujuh bahan produksi mobil yang juga sebagian ada beberapa yang menggunakan minyak bumi. Yang kedelapan, minyak bumi juga dimanfaatkan sebagai sumber pengolahan pupuk ya. Jadi ada campuran dari minyak bumi untuk pengolahan pupuk, dan yang terakhir adalah sebagai pembangkit listrik. Jadi minyak bumi digunakan untuk memanaskan air sehingga dihasilkan tenaga dari uap panas sehingga menghasilkan energi listrik. Kekayaan sumber daya alam juga dapat menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan. Jadi manusia itu membutuhkan sumber daya alam ya. Contohnya yang dapat dimanfaatkan langsung yaitu dari hasil pertanian dan perkebunan, sayur-sayuran, buah-buahan, padi ya merupakan hasil kekayaan yang dapat dimanfaatkan secara langsung ya, bisa langsung dimakan atau dapat kita dimasak. Nah, yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung adalah itu minyak bumi ya yang harus diolah terlebih dahulu dengan tahapan yang begitu lama. Nah, berikut adalah contoh sumber daya alam dan manfaatnya ya. Dari hasil pertanian, padi contohnya ya, padi sebagai makanan pokok, jagung juga sebagai makanan pokok, kedelai sebagai bahan baku tahu tempe dan sebagai singkong juga sebagai makanan pokok, pisang dan jeruk salak sebagai atau buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral. Lalu hasil perkebunan, tebu sebagai bahan baku gula pasir, karet bahan baku ban, teh dan kopi bahan minuman ya, kinang sebagai obat malaria dan kelapa sawit sebagai bahan baku minyak goreng dan margarin. Lalu yang hasil peternakan ya, daging sapi, kambing, kelinci, daging ayam dan telur dimanfaatkan sebagai sumber protein hewani. Nah, untuk yang contoh hasil peternakan lainnya ada susu sapi dan susu kambing ya, diminum sebagai susu segar dan bahan baku susu kemasan. Ulat sutra sebagai bahan baku kain sutra dan lebah sebagai dimanfaatkan madunya. Terus ada sumber pemanfaatan hasil perikanan, pertambangan dan hasil hutan ya. Di situ sudah disebutkan beberapa contoh-contohnya. Anak-anak bisa melihat di buku ya. Nah, tugas tematik kali ini anak-anak mengerjakan tabel halaman 115 nomor 1 sampai 6. Nah, tugasnya dikumpulkan ke Bu Shirley. Nah, tugasnya kan di situ misalnya tabel nomor 1 itu jenis sumber daya alamnya hasil pertanian. Contohnya misalnya padi dimanfaatkan sebagai sumber bahan pokok makanan seperti itu ya. Nanti anak-anak bisa mengerjakannya mencontoh yang ada di buku. Setelah itu dikumpulkan dikirim ke Bu Guru ya. Alhamdulillah, itu saja yang bisa Bu Sherly sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.